Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, hari ini Yesus memperkenalkan hukum baru kepada kita, yaitu hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih merupakan rangkuman dari seluruh ajaran yang diberikan oleh Yesus kepada manusia untuk mendapat damai sejahtera dan kehidupan kekal di surga. Hal ini dapat kita lihat dari jawaban Yesus atas pertanyaan dari seorang ahli Taurat tadi. Manakah perintah yang paling utama? Jawaban Yesus atas pertanyaan dari ahli Taurat ini ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini merupakan ajaran tentang kasih yang totaliter, kasih yang tidak mempertimbangkan banyak hal. Hukum cinta kasih adalah jawaban dari setiap persoalan yang dihadapi oleh setiap pribadi manusia dan dunia. Masalah dunia dan pribadi kita akan teratasi dengan baik jika setiap orang berpegang teguh pada konsep dan doktrin hukum cinta kasih Allah ini. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu tanpa menunggu kita bertobat. Dasar dari kasih Allah itu tidak dilihat seperti apa kehidupan kita sekarang ini, tetapi dasar dari kasih Allah itu dilihat dari awal penciptaannya, yang mana kita diciptakan secitra dan serupa dengan Allah itu sendiri. Tuhan mengasihi kita dengan utuh tanpa memandang kondisi dan status hidup kita. Namun, dalam kenyataannya manusia mencintai Allah dengan mengondisikan segala sesuatu, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang yang menyebabkan manusia lebih mencintai teknologi itu daripada mengasihi dan mencintai Tuhan dan sesama. Lalu perintah yang kedua ialah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini juga merupakan perintah untuk mengasihi sesama tanpa memandang siapa sesama kita itu. Tuntutan untuk mengasihi orang lain dilakukan sama halnya seperti kita mengasihi diri sendiri. Sebagaimana kita tidak ingin dibuli, ditindas, diperdaya, dan lain-lain. Tapi sebaliknya kita ingin dicintai, dikasihi, dan diterima dalam kelompok dan keluarga kita. Apa yang dikehendaki manusia kepada dirinya sendiri, seharusnya itu pula lah yang harus diperbuatnya kepada orang lain. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 7 ayat 12. Di sana dikatakan, segala sesuatu yang kau kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, mencintai diri sendiri berarti menerima diri sendiri apa adanya, termasuk pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, entah yang disadari maupun yang tidak disadari. Jika kita belum bisa menerima diri kita sendiri dengan apa adanya, jangan pernah berharap kita bisa mencintai sesama, apalagi mencintai Tuhan. Bahwa dengan menerima diri sendiri apa adanya, kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut dan memaksa orang lain untuk ikut seperti maunya kita. Mencintai seseorang saat kita tidak merasa aman adalah hal yang perlu diperjuangkan dengan keras. Inilah yang dimaksud dengan mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, mencintai Tuhan saat kita memperoleh musibah, penderitaan, kegamangan hidup, keputusasaan, merupakan pergulatan batin yang mendalam dan memurnikan iman kepada Tuhan. Hidup seperti itulah yang disebut hidup yang bertumbuh, berkembang, dan hidup yang selalu menghasilkan buah. Jadi, makna mengasihi Allah dan sesama manusia adalah spiritualitas yang selalu mengulurkan tangan untuk mempersembahkan, memberi dan menyerahkan hidup dengan kasih tanpa syarat. Karena itu, tindakan mengasihi Allah dan sesama manusia hanyalah mungkin apabila kita berani keluar dari ego kita yang selalu memprioritaskan kepentingan diri kita sendiri daripada kepentingan orang lain. Semoga sabda Allah yang telah kita renungkan bersama ini dapat membuka hati dan pikiran kita untuk lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.